Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum PLS. Mari kita simak video ini bersama-sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kurikulum Pasal 36 Ayat 1, bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya kurikulum dalam dunia pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena mencakup serangkaian mata ajar dan pengalaman belajar seorang peserta didik, sehingga sebelum melakukan pengembangan kurikulum, maka ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sebagai pedoman pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Dalam Sukma Dinata tahun 2006-2158 ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Yang pertama adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya mempunyai 2 pengaruh dalam kurikulum. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung perkembangan alat dan media pendidikan. Yang kedua, dari segi ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru, lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, dan STKIP. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Karena lembaga pendidikan tenaga kependidikan ini menghasilkan calon-calon guru yang mempunyai kompetensi di bidang kependidikan. Faktor yang kedua adalah masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas untuk mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah itu berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Masyarakat yang ada di sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen ataupun heterogen. Sekolah juga berkewajiban untuk menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada di masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak didik untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat juga berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan di sekolah. Selanjutnya adalah sistem nilai, di mana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai yang terdiri dari nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, dan juga nilai politis. Sekolah sebagai salah satu lembaga masyarakat yang juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di dalam masyarakat. Sistem nilai yang dipelihara dan diteruskan haruslah terintegrasikan dalam kurikulum. Namun persoalannya dalam pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Pada umumnya masyarakat adalah heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, intelek, sosial, dan juga kelompok spiritual keagamaan yang dimana masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas yang tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, estetika, etika, religius, dan lain sebagainya, di mana dalam aspek-aspek tersebut mengandung berbagai nilai-nilai yang berbeda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasikan berbagai nilai yang tumbuh dalam masyarakat ke dalam sebuah
kurikulum sekolah yang diantaranya adalah 1. Mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan juga moral. Yang ketiga adalah berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Yang keempat adalah menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang terakhir adalah memahami dan menerima keberagaman budaya yang ada. Berdasarkan analisis dan sumber yang didapatkan, bukan hanya 3 yang dikemukakan oleh Sukmadinata pada tahun 2006, namun terdapat faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya adalah filosofis, psikologis, sosial budaya, dan juga iptek. Dalam filosofi sendiri, filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti filsafat pendidikan, kita dikenalkan dengan berbagai aliran filsafat, di antaranya adalah perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruksivisme. Yang dimana dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tersebut sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Dengan merujuk kepada pemikiran Ella Yulailawati dalam buku Sudrajat pada tahun 2008, di bawah ini diuraikan tentang isi dari masing-masing aliran filsafat. Kaitannya dengan pengembangan kurikulum diantaranya adalah 1. Perennialisme, di mana aliran ini lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pada aliran ini, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah esensialisme yang lebih menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pengembalian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga adalah eksistensialisme yang lebih menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Pada aliran ini, untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Yang keempat adalah progresivisme, di mana menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Rekonstruktivisme sendiri adalah merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme ini, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri. Oleh karena itu, dalam aspek praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara selektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dalam pendidikan. Pada saat ini, banyak dari berbagai negara yang terutama Indonesia menggunakan aliran filsafat rekonstruktivisme karena lebih menekankan pada peradaban manusia di masa yang akan datang. Sistem nilai terkencing masyarakat dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Dengan begitu, filsafat suatu negara tidak dipungkiri untuk mempengaruhi tujuan pendidikan di negara lainnya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di satu negara berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, yaitu karena sebagai hasil implikasi dari adanya perbedaan filsafat yang dianut oleh suatu negara. Selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Mbak Pina. Kepada Mbak Pina dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan terkait faktor lain yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu psikologis, yang mana psikologis ini merupakan salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi perkembangan dari suatu kurikulum itu sendiri. Nah, dalam pengembangan kurikulum itu juga dituntut untuk memperhatikan dan juga mempertimbangkan aspek yang ada pada peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum. Nah, sehingga faktor psikologis ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum, baik dalam pendidikan formal maupun dalam pendidikan non-formal. Jadi faktor psikologis ini memiliki peran dalam perkembangan kurikulum pada pendidikan, ya, khususnya diharapkan dapat menjadikan serta mewujudkan suatu sistem pendidikan yang relevan dengan hakikat dari peserta didik, baik dari segi materi yang harus dipelajari maupun pada proses pembelajaran yang harus disesuaikan dengan unsur-unsur pendidikan itu sendiri. Nah, psikologi sendiri ini
dibagi menjadi dua bidang. Jadi psikologi sendiri ini dibagi menjadi dua bidang. Menurut Sukmadinata pada tahun 2006 pada halaman 29. Dua bidang ini meliputi yang pertama psikologi perkembangan dan yang kedua adalah psikologi belajar. Nah, psikologi perkembangan merupakan suatu ilmu yang di dalamnya itu mempelajari terkait tingkah laku dari manusia yang berkenaan dengan perkembangannya. Adapun kajian yang terdapat di dalam psikologi perkembangan diantaranya yaitu hakikat perkembangan, pertahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu. Sedangkan psikologi belajar itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia yang ditinjau dalam konteks belajarnya. Nah, kajian yang ada dalam psikologi belajar diantaranya yaitu meliputi hakikat belajar dan teori-teori belajar itu sendiri, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya yang mencakup dalam suatu pembelajaran, yang mana semuanya itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, maka dari itu, psikologi belajar itu sangat berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan, karena dalam pendidikan juga harus bisa melihat kondisi pada peserta didiknya. Dalam pengembangan kurikulum, tentunya aspek psikologis perlu untuk dipertimbangkan, karena pada proses pembelajaran, kondisi psikologis pembelajar atau peserta didik itu sangat perlu diperhatikan untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi pada intinya aspek atau faktor psikologi sangat perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, karena dalam ilmu psikologis sangat berkaitan dengan tingkah laku. Jadi psikologis ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, sehingga dalam pendidikan tuntutan kurikulum yang dibuat itu harus sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik, agar pendidikan yang dilaksanakan itu bisa berjalan sesuai dengan perkembangan peserta didik dan cara belajar mereka, sehingga proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor sosial budaya, yang mana sudah diketahui bahwa kurikulum ini kan merupakan suatu rancangan pendidikan yang sangat menentukan proses pelaksanaan pendidikan hingga hasil yang diperoleh dari proses pendidikan tersebut. Nah, maka dari itu peran kurikulum sangat berpengaruh terhadap hasil dari pendidikan yang dilaksanakan, karena pendidikan tidak hanya untuk hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan saja kepada peserta didik, melainkan juga memberikan suatu bekal terkait keterampilan, nilai-nilai dalam hidup, serta proses mencapai perkembangan yang lebih lanjut dalam lingkungan masyarakat. Nah, di dalam kehidupan masyarakat tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari. Maka dari itu, pendidikan sangat dibutuhkan sebagai bekal untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Dalam suatu tatanan masyarakat, itu tentunya banyak sekali sistem sosial budaya yang tidak sama antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Nah, seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat, tentunya hal ini juga akan berpengaruh terhadap pengembangan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, sehingga adanya perubahan atau terjadi suatu perubahan yang tentunya menjadikan suatu masyarakat itu harus bisa mengikuti atau menyesuaikan perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam perkembangan yang sedang terjadi. Jadi sebagai masyarakat, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang terjadi mengikuti perkembangan yang ada. Nah, maka dari itu, penting adanya suatu landasan sosial budaya sebagai salah satu acuan kurikulum dalam menjalankan pendidikan. Nah, dalam penerapan pendidikan, khususnya dalam pendidikan sosial budaya, itu tentunya pada pendidikan non-formal sendiri itu juga sangat dibutuhkan. Karena pendidikan non-formal merupakan pendidikan untuk semua dan pendidikan sepanjang hayat, atau yang sering kita kenal dengan lifelong education. Yang mana lifelong education sendiri artinya yaitu dalam pendidikan non-formal merupakan pendidikan masyarakat yang mana cakupannya itu adalah seluruh masyarakat
membatasi pendidikan tersebut oleh apapun, bahkan usia pun juga tidak dibatasi. Nah, tentunya hal ini juga berpengaruh pada sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat. Sehingga perlu adanya suatu penerapan pendidikan dan juga kurikulum yang harus sesuai dengan kondisi serta kebutuhan sosial budaya pada masing-masing wilayah masyarakat. Faktor yang terakhir yaitu faktor ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau yang biasa kita kenal dengan iptek. Pada beberapa penjelasan sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa kurikulum merupakan suatu fondasi dari suatu pendidikan itu sendiri. Nah, selain beberapa faktor yang sudah ada, ilmu pengetahuan dan juga teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan dari kurikulum bagi bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Nah, ilmu pengetahuan dan juga teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi adanya suatu perubahan di dalam elemen kehidupan, tak terkecuali pada sistem pendidikan itu sendiri. Nah, perubahan tatanan masyarakat yang masih terus dirasakan seiring dengan semakin berkembangnya suatu ilmu pengetahuan melalui perkembangan teknologi yang pesat. Nah, adanya kemajuan di bidang teknologi ini tentunya juga mempengaruhi pola pikir, menjadikan pola pikir masyarakat itu juga akan lebih maju dari sebelumnya. Nah, pengaruh tersebut itu dapat dilihat dari adanya pergeseran-pergeseran yang ada pada tatanan sosial, ekonomi, politik, dan juga pendidikan. Jadi karena adanya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, ketika masyarakatnya itu bisa menguasai perubahan, bisa mengikuti perubahan, maka akan memberikan dampak positif bagi pendidikan itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum, ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini tentunya juga sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kurikulum. Bahkan iptek ini sangat penting dalam pengembangan kurikulum karena ketika kurikulum ini ketika teknologi sudah berkembang, namun kurikulum yang dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pendidikan itu masih kurikulum yang sebelumnya atau yang belum mengikuti perkembangan ilmu teknologi yang ada, maka proses pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan pasti juga akan berbeda dengan mereka-mereka atau lembaga-lembaga pendidikan yang memang menjadikan kurikulum terbaru atau yang sekarang itu adalah kurikulum 2013 yang kebanyakan dipakai oleh lembaga-lembaga atau instansi pendidikan formal. Ya, hal tersebut ini berkaitan dengan kemajuan ya. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi yang ada, kurikulum pun juga selalu diperbarui, pemerintah selalu memperbarui kurikulum yang ada, sehingga kurikulum itu diharapkan bisa survive dengan perubahan yang sedang terjadi, sehingga dalam pendidikan itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi sesuai dengan apa yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkaitan erat. Nah, jadi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka kurikulum pun juga selalu diperbarui, disesuaikan dengan pengembangan yang ada, sehingga pelaksanaan atau pelaksanaan yang dilaksanakan pada jalur pendidikan itu bisa survive, bisa sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, di era perkembangan teknologi seperti saat ini kan tentunya tidak hanya masyarakat di usia sekolah saja yang memiliki keharusan untuk belajar dengan menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dengan teknologi. Nah, namun masyarakat pada umumnya itu juga harus bisa mengikuti yang namanya perkembangan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Nah, dengan adanya dukungan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi,
yang juga berpengaruh pada pembangun sehingga dapat mewujudkan masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera. Itu yang diharapkan sampai saat ini. Nah, oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu pemanfaatan, pengembangan, dan juga penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu sendiri, yang mana hal tersebut akan memberikan implikasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, dengan adanya pengembangan teknologi, maksud saya perkembangan teknologi yang ada, tentunya juga perlu adanya suatu usaha dalam penerapan pendidikan dalam masyarakat, yang mana untuk saat ini pendidikan sudah bisa dijalankan oleh masyarakat luas. Nah, artinya bisa dijalankan sepanjang hayat pendidikan, karena hakikatnya pendidikan ini adalah pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan sepanjang hayat tentunya menjadikan ruang kepada masyarakat untuk bisa lebih mengembangkan pendidikannya. Nah, selain itu, pada era kemajuan teknologi seperti saat ini juga akan lebih memudahkan proses pendidikan kepada masyarakat dibandingkan sebelum teknologi maju sebesar sekarang. Nah, dalam kehidupan masyarakat, khususnya di era digital seperti saat ini, tentunya perlu adanya suatu usaha dalam peningkatan kualitas, yang mana dari diri masing-masing individu, dari masyarakat itu sendiri, sehingga pengetahuan dan juga keterampilan itu untuk saat ini sangat dibutuhkan dan harus dikuasai oleh masyarakat. Nah, maka dari itu disinilah peran dari kurikulum itu sangat diperlukan untuk bisa menjalankan satu program pendidikan bagi masyarakat, karena kurikulum ini tidak hanya difokuskan pada pendidikan formal saja, melainkan juga di dalam pendidikan non formal itu juga membutuhkan kurikulum sebagai fondasi atau sebagai acuan untuk melaksanakan pendidikan, karena kurikulum itu sangat berpengaruh pada proses pendidikan dan hasil dari pendidikan itu sendiri. Itulah tadi pembahasan terkait dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum PLS. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.